Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ferry Susmianto, NIM 1918120. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek database sistem informasi saya yang berjudul Sistem Informasi Hasil Panen. Nah, pada proyek kali ini, database saya menggunakan database PostgreSQL. Oke, langsung saja. Jadi database-nya saya beri nama database sistem informasi. Pada database sistem informasi terdiri dari beberapa tabel, antaranya yaitu tabel laba, tabel ladang, tabel pendapatan, tabel pengeluaran, dan tabel user. Oke, pertama saya jelaskan apa saja field dan tipe data apa yang ada pada tabel user. Pada tabel user terdiri dari pertama kolom ID bertipe data serial, kolom nama memiliki tipe data varchar dengan panjang values 255, email bertipe data varchar panjang values 255, email verified at times memiliki tipe data timestamp, password bertipe data varchar panjang values 255, remember token memiliki tipe data varchar 100, create at memiliki tipe data timestamp, update at memiliki tipe data timestamp, constraint email unique. Nah, pada kolom email ini dia itu bertipe unik, teman-teman. Jadi dia tidak bisa ada email yang sama. Jika user menginputkan email yang sama, maka akan terjadi error. Seperti itu. Untuk primary key-nya sendiri yaitu adalah kolom ID. Selanjutnya pada tabel ladang. Pada tabel ladang terdiri dari beberapa kolom, diantaranya ID ladang bertipe data serial, yang kedua nama bertipe data teks, yang ketiga create date bertipe data date, update date bertipe data date, dengan primary key adalah ID ladang. Oke, selanjutnya pada tabel pendapatan. Pada tabel pendapatan terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama ID pendapatan bertipe data serial, ID ladang bertipe data integer, nama bertipe data teks, amount bertipe data money, credit bertipe data date, update date bertipe data date, constraint pendapatan primary key ID pendapatan. Nah, jadi pada ID pendapatan ini dia bertindak sebagai primary key. Terus constraint FK ladang, foreign key ID ladang, reference ladang, ID ladang. Nah, jadi pada kolom ID ladang ini dia bertindak sebagai foreign key dan reference-nya pada tabel ladang pada kolom ID ladang. Terus pada constraint ID ladang, foreign key, reference ID ladang, on delete cascade. Jadi ketika pada tabel ID ladang ada yang berubah, maka pada foreign key yang ada pada tabel pendapatan ini datanya juga akan ikut berubah. Oke, selanjutnya pada tabel pengeluaran. Pada tabel pengeluaran terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama ID pengeluaran bertipe data serial, ID pendapatan bertipe data integer. 4 ini values-nya ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya nama bertipe data teks, amount bertipe data money, credit bertipe data date, update date bertipe data date, constraint pengeluaran PK primary key ID pengeluaran.
Jadi ID pengeluaran ini bertindak sebagai primary key. Constraint FK pendapatan, foreign key ID pendapatan, reference pendapatan, ID pendapatan. Jadi pada kolom ID pendapatan ini dia bertindak sebagai foreign key dan reference-nya pada tabel pendapatan pada kolom ID pendapatan. Terus yang ini sama juga teman-teman. Jadi jika pada tabel pendapatan ada yang berubah, maka pada data yang ada pada tabel pengeluaran pada kolom ID pendapatan pun akan ikut berubah, teman-teman. Oke. Selanjutnya pada tabel laba. Tabel laba memiliki beberapa kolom. Yang pertama ID laba, bertipe data serial, ID pendapatan, bertipe data integer, panjang values-nya 4, ID pengeluaran, bertipe data integer, panjang values-nya 4, nama, bertipe data teks, hasil, bertipe data money, create date, bertipe data date, update date, bertipe data date. Constraint laba primary key ID laba. Jadi ID laba ini dia bertindak sebagai primary key. Selanjutnya constraint FK pendapatan, foreign key ID pendapatan, reference pendapatan, ID pendapatan. Untuk kolom ID pendapatan ini dia bertindak sebagai foreign key dan reference-nya pada tabel pendapatan pada kolom ID pendapatan. Selanjutnya pada ID pengeluaran ini dia juga bertindak sebagai foreign key dan reference-nya pada tabel pengeluaran pada kolom ID pengeluaran. Lalu ini adalah on delete set null, yaitu ketika pada tabel pendapatan itu ada yang berubah, maka pada tabel laba pada kolom pendapatan dia tidak akan berubah, maka dia akan bernilai 0. Sama juga dengan yang ini, dia akan bernilai 0 jika pada tabel pengeluaran ada perubahan pada kolom ID pengeluarannya. Oke, itu tadi beberapa kolom dan beberapa tipe data yang ada pada database sistem informasi saya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai relasi yang terdapat pada database sistem informasi saya. Oke, yang pertama yaitu tabel user. Tabel user ini dia tidak berrelasi dengan tabel manapun, jadi dia berdiri sendiri. Nah, pada tabel user ini dia itu digunakan sebagai login admin nantinya. Oke, selanjutnya pada tabel ladang. Pada tabel ladang dia berrelasi dengan tabel pendapatan. Nah, jenis relasinya yaitu one to many, karena pada tabel pendapatan dia dapat mengakses satu baris data yang ada pada tabel ladang. Oke, mari kita buktikan. Kita masuk ke tabel pendapatan ya teman-teman. Nah, pada tabel pendapatan pada kolom ID ladang ini ada, ketika kita klik pada gambar panah kecil ini, maka dia nanti akan menampilkan satu baris data yang ada pada tabel ladang. Oke, mari kita coba. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi dia menampilkan ID ladang 1, memiliki nama ladang 1, create date ini, dan update date ini. Oke. Lalu pada tabel pendapatan dia berrelasi dengan tabel pengeluaran. Jenis relasinya yaitu one to many, karena pada tabel pengeluaran dia dapat mengakses satu baris data yang ada pada tabel pendapatan. Oke, mari kita buktikan. Jadi kita masuk ke tabel pengeluaran ya. Oke, pada tabel pengeluaran pada kolom ID pendapatan, jika kita mengeklik gambar panah kecil itu, maka dia nanti akan menampilkan hasil satu baris data yang ada pada ID pendapatan. Oke, mari kita coba. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi pada ID pendapatan 1 dia memiliki ID ladang 1, memiliki nama periode 1, amount 3 juta, credit ini
dan up to date segini. Oke. Selanjutnya, pada tabel laba. Pada tabel laba, dia berrelasi dengan tabel pendapatan dan tabel pengeluaran. Jenis relasinya ini yaitu many to many. Karena pada tabel laba, dia dapat mengakses dua tabel, yaitu tabel pengeluaran dan tabel pendapatan. Oke, mari kita buktikan. Jadi kita masuk ke tabel laba ya. Pada kolom, kita coba pertama pada kolom ID pendapatan. Nah, pada kolom ID pendapatan, jika kita klik pada logo panah kecil ini, maka dia nanti akan menampilkan satu baris data yang ada pada tabel ID pendapatan yang memiliki ID 1. Oke, mari kita coba. Nah, pada ID pendapatan 1, dia ada ID ladang 1 bernama periode 1 2020, amount 3 juta, kredit segini, dan update segini. Oke, lalu kita coba lagi pada tabel laba pada kolom ID pengeluaran. Nah, ketika kita klik, nah dia menampilkan satu baris data, yaitu ID pengeluaran 1 memiliki ID pendapatan 1, memiliki nama, pupuk NPK, memiliki amount 300, kredit segini, dan update date segini. Nah, jadi itu tadi penjelasan relasi dari database sistem informasi saya. Nah, cukup segitu dulu ya teman-teman.